Tata bahasa atau Munbob bahasa Korea yang ada di textbook EPS Topik 2024 dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1, 자기소개, memperkenalkan diri. Jadi tata bahasa yang ada di bab 1 ini yang pertama adalah 입니다, 입니까. 입니다 digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan atribut subjek dan menjadi predikat pada kalimat dalam situasi formal, membuat pendengar menjadi lebih tinggi. Sedangkan imnika menjadi bentuk kata tanya dari imnida dan digunakan saat bertanya tentang atribut subjek. Atau secara mudahnya, imnida itu adalah bentuk to be, is, am, are dalam bahasa Inggris yang bisa diartikan adalah atau merupakan. Contohnya, 저는 유습입니다. Saya adalah Yusuf. 왕민입니다. Saya adalah 왕민. 어느 나라 사람입니까? Dari mana asal negaramu atau dari mana kamu berasal? 저는 라오스 사람입니다. Saya dari Laos atau saya orang Laos. Di sini ada soal latihannya. 보기와 같이 쓰고 자기소개를 해보세요. Jadi artinya 해보세요 adalah cobalah, 자기소개를 memperkenalkan diri, 쓰고 dan tulis, 보기와 같이 seperti contoh. Jadi 보기와 같이 쓰고 자기소개를 해보세요. Cobalah tulis perkenalan diri seperti contoh. Kita lihat contohnya. 이름, nama, Agung. 국적, 국적 itu nationality atau kewarganegaraan. Kewarganegaraannya si Agung ini Dong Timor atau Timur Timur atau sekarang namanya Timor Leste. Berarti kalau kita pakai contoh, 이름 Widi, 국적 Indonesia. Kalau di bawahnya kita samakan lagi, 안녕하세요, 위디입니다. Indonesia 사람입니다. kurang lebih gitu. 두 번째 문법을 바로 은는. 은는 digabungkan dengan kata benda, maka menunjukkan topik dari sebuah kalimat. Untuk enen iga itu juga aku sudah bahas videonya. Silahkan ditonton kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Nah, penggunaan enen itu berdasarkan ada tidaknya bacim pada sebuah kata benda. Ketika kata benda memiliki bacim, maka menggunakan en. Contohnya pukamen. Atau contoh lain di sini 옷. 옷 itu baju. Dan 옷 itu memiliki bacim, berarti menggunakan en. Contoh lainnya, 방. 방 juga kan kata benda yang punya bacim, berarti 방은 gitu ya. Pakainya 방은 yang artinya kamar atau ruangan. Sedangkan kalau kata benda tersebut tidak memiliki bacim, maka menggunakannya nen. Contohnya di situ 자야는. Cahaya itu nama orang ya, 자야는. Contoh lainnya misalkan 치마는. Cima itu rok dan tidak punya bacim ya, jadi pakainya nen. Sedangkan dan juga contoh lainnya 베개는. 베개 itu bantal dan dia tidak punya bacim. Jadi 베개는 pakainya nen. Oke, next. Nah, di sini ada contohnya. tuan은 목수입니다. Tuan adalah tukang kayu. Di situ tuan itu kan ada nama orang ya, tuan nama orang dan di situ ada bacim berarti menggunakannya en. Next, 진수 씨는 회사원입니다. Tuan Jinsu adalah karyawan. Nah, di situ 진수 씨. Shi itu tidak punya bacim ya. Jadi pakainya
는. Nah, she itu artinya itu kalau dalam bahasa Inggris itu kayak Mr. or Mrs. gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan tuan, nona. Sebenarnya bisa juga diartikan mas, mbak gitu. Cuman lebih formal, tuan, nona, nyonya gitu ya. Next yang ketiga, 자하라 씨는 파키스탄 사람입니다. Nona Zahra adalah orang Pakistan. Di sini ada soal latihan, 많은 것에 동그라미 하세요. Lingkarilah hal yang benar. Di sini ada Riri. Enen 농부입니다. Kita lihat topiknya berarti Riri. Riri tidak punya bacim. Berarti yang kita lingkari adalah nen. Yang kedua, 니차는 enen 태국 사람입니다. Oh ya, yang nomor satu itu artinya Riri adalah seorang petani. Nongbu itu kan petani ya. Yang kedua, 니차는 enen 태국 사람입니다. Berarti yang kita lingkari adalah en. Karena 니차는 dia mempunyai bacim. Artinya 니차는 adalah orang Thailand. Nomor 3. 진수씨 땡땡 학생입니다. Berarti udah jelas ya pakai nen karena tidak punya bacim kata bendanya. Nomor 3 artinya Tuan Jinsu adalah seorang murid. Nomor 4 Agung. Sudah jelas juga Agung sudah punya bacim berarti kita menggunakan en. Agung은 동티모르 사람입니다. Agung adalah orang Timur Leste. Untuk nomor 5 dan nomor 6 silahkan dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya, ini ada contoh nomor 2. 보기와 같이 말해보세요. Cobalah berbicara seperti contoh. Kita lihat dulu contohnya. 이름, 칼로. 직업, 근로자. Jigop itu kan pekerjaan, irem nama. Berarti ini kita tuh disuruh berbicara nama dan pekerjaan seseorang. Oke, jadi yang contohnya ini Carlo는 근로자입니다. Carlo adalah pekerja atau Carlo adalah seorang pekerja. Nah, kita lihat nomor 1, irem, Iban, 직업, 목수. Berarti namanya Iban dan pekerjaannya adalah tukang kayu. Berarti kalau kita harus berbicara seperti contoh, maka nomor 1 menjadi Iban은 목수입니다. Iban adalah tukang kayu atau Iban adalah seorang tukang kayu. Langsung nomor 2, 이름 수루, 직업 간호사. Namanya Suru dan pekerjaannya 간호사, perawat. Berarti nomor 2, 수루는 간호사입니다. Suru adalah seorang perawat. Nomor 3 dan nomor 4 silahkan praktik sendiri ya. Kita lanjut ke bab 2, 생활용품, barang sehari-hari atau benda untuk sehari-hari. Grammar yang pertama di bab 2 ini adalah iyeyo dan yeyo. Iyeyo dan yeyo digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan atribut subjek dan menjadi predikat pada kalimat dalam situasi semi-formal, membuat pendengar menjadi lebih tinggi. Ketika menanyakan atribut subjek, iyeyo, yeyo digunakan dengan meninggikan nada atau intonasi di akhir kalimat. Jadi, yeyo, iyeyo ini semi formal, sedangkan imnida, imnika itu adalah yang formal. Next. Nah, di sini ada tipsnya bahwa iyeyo dan yeyo digunakan dalam situasi yang ramah dan semi formal, sedangkan imnida digunakan dalam situasi formal, saat percakapan formal, pertemuan atau meeting dengan klien gitu ya, dan saat presentasi. Jadi jangan sampai salah menggunakan imnida, imnika, iyeyo, dan yeyo.
Dan kita harus tahu situasi yang tepat menggunakan grammar-grammar tersebut ya. Next, nah cara penggunaan yeyo dan iyeyo ini adalah ketika suatu kata benda itu punya bacim, ya ada bacim, kita menggunakan iyeyo. Contohnya cup. Cup itu apa? Cangkir. Di situ cup itu punya bacim. Biepnya itu bacim ya. Jadi menggunakan kopieyo. Kita contoh lain, misalkan 회사원, karyawan. 회사원이에요. Contoh lagi, misalkan bulan Januari, 1월이에요. Karena di situ kan ada rie, berarti menggunakan iyeyo karena punya bacim. Selanjutnya, ketika kata benda tidak memiliki bacim, berarti menggunakan yeyo. Contoh 시계, 시계예요, 시계예요, gitu kan. Tidak ada bacim, menggunakan yeyo. Contoh lainnya misalkan 휴지, tisu, 휴지예요, tisu. Selanjutnya 여자, perempuan, 여자예요, seorang perempuan, tidak ada bacimnya. Pakai yeyo. Nah, di sini ada contohnya. 이건 계산기예요. Ini adalah kalkulator. Artinya sama ya, iyeyo dan yeyo itu adalah atau merupakan. Next, 그건 안경이에요. Itu adalah kacamata. 안경 itu ada di bawahnya ada bacim, berarti pakai iyeyo. Next, 어느 나라 사람이에요? Kamu orang mana atau dari mana asalmu gitu. Saram itu juga kata benda yang memiliki bacim, berarti menggunakan iyeyo. Nah, itu jawabannya Vietnam saram이에요. Saya orang Vietnam. Paham ya? Next. Di sini ada soal latihan. 그림을 보고 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan. Yang pertama, 이건 휴대폰이에요. Apakah ini handphone gitu ya? Jawabannya 네, 휴대폰이에요. Betul, ini adalah handphone. Kenapa pakai iyeyo? Karena 휴대폰 ada bacimnya. Next. Nomor 2, 태국 사람이에요. Jawabannya 네, ya. 태국 사람이에요. Apakah kamu orang Thailand? Ya, saya orang Thailand. Nomor 3, 이건 가위예요. Jawabannya 아니요. 이건 가위예요. Apakah ini gunting? Kita lihat gambarnya itu bukan gunting, tapi cutter atau pisau gitu ya. Nah, jawabannya 아니요. 칼이에요. Bukan, itu bukan gunting, tapi cutter atau pisau. Nah, selanjutnya, 요리사예요. Apakah kamu seorang koki? Di situ gambarnya bukan koki, tapi dokter. Terus jawabannya 아니요. 의사예요. Bukan, saya dokter. Paham ya untuk penggunaan bagaimana menggunakan iyeyo dan yeyo. Kita lanjut. Ini adalah grammar kedua di bab 2. 이가 아니에요. 이가 아니에요 digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan atribut subjek adalah tidak benar. Ada tipnya bahwa 이가 아니에요 merupakan bentuk negatif dari iyeyo dan yeyo. Sedangkan dalam situasi formal menggunakan 이가 아닙니다. Nah, itu ya. Jadi harus bisa menempatkan posisi percakapan ini formal atau semi formal gitu. Karena salah menggunakan bisa dicap tidak sopan di bahasa Korea ya. Tuh. Oke, next. Nah, ini
cara menggunakan iga 아니에요. Kurang lebih hampir mirip-mirip seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ada bacim, kata bendanya ada bacim, berarti menggunakan i 아니에요. Ingat ya, ada bacim menggunakan i 아니에요. Contohnya di situ, 지갑, 지갑이 아니에요. 지갑 itu artinya dompet. Berarti kalau 지갑이 아니에요 artinya bukan dompet. Tuh ya. Nah, di sini ada i. Jadi harus diingat kalau misalkan ada bacim, itu yang dipakai i. I ya. 지갑이 아니에요. Nah, kalau kata bendanya itu tidak ada bacimnya gitu ya, maka menggunakan ka. Ka 아니에요. Ini contohnya wisa가 아니에요. Pakai ga karena wisa itu tidak punya bacim gitu ya. Oke. Next, ini ada contohnya 저는 인도 사람이 아니에요. Saya bukan orang India gitu kan. Berarti kan i 아니에요 ini memang menyatakan hal yang tidak benar gitu kan. Hal yang tidak benar tentang subjek. Betul, karena subjeknya bukan orang India, mungkin aja orang Thailand, orang Vietnam, orang Mongolia gitu kan. 저는 인도 사람이 아니에요. Saya bukan orang India. Pakainya i karena saram, kata benda saram itu punya bacim. Ya, paham? Next. 그건 휴지가 아니에요. Itu bukan tisu. 휴지 tidak punya bacim, maka menggunakan ka 아니에요. Next, 이건 유수프 씨 우산이에요. Apakah ini payung milik Yusuf? Di situ jawabnya 아니요. 유수프 씨 우산이 아니에요. Tidak, ini bukan payung milik Yusuf. Usan itu artinya payung dan kata benda usan itu memiliki bacim, berarti menggunakan i 아니에요. Gitu, paham ya? Next. Nah, ini ada soal latihan. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Lengkapilah kalimat seperti contoh. Kita lihat dulu contohnya. 이곳. Ada tanda sama dengan disilang 열쇠. 이것은 열쇠가 아니에요. Berarti artinya ini bukan kunci. Oke, paham ya berarti. Nah, next kita kerjakan nomor 1. 이것 sama dengan disilang 가방. 이것은 가방이 아니에요. Ini bukan tas. 가방, ingat ya 가방 punya 받침, berarti pakai i 아니에요. nomor 2, 그것 휴지. berarti 그것은 휴지가 아니에요. Itu bukan tisu. Hyuji tidak punya, kata hyuji tidak punya bacim, berarti menggunakan ka 아니에요. nomor 3, 다라시 목수. 다라시는 목수가 아니에요. Dara, Nona Dara bukan tukang kayu. nomor 4, 저 미얀마 사람. 저는 미얀마 사람이 아니에요. Saya bukan orang Myanmar. Nah, next di sini ada soal latihan soal lagi. 그림을 보고 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan seperti contoh. Nah, ini 보기, 달력이에요. Apakah ini kalender? 아니요, 달력이 아니에요. Bukan. Ini bukan kalender. Ini adalah foto keluarga. Nah, kita lihat nomor 1. 컵이에요. Di gambarnya itu BB cream. Berarti bukan cangkir dong ya.
Nah, berarti jawabannya 아니요, 화장품이에요 gitu ya. Bisa langsung aja ditulis jawabannya 아니요, 화장품이에요. Nomor 2, 베개예요. Apakah ini bantal? Jawabannya 아니요, 이불이에요. Langsung aja jawabannya ya. Nah, nomor 3, 경찰관이에요. Nah, itu apakah seorang polisi? Nah, itu tulis jawabannya di komentar ya, kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Next, bab 3, 위치와 장소, lokasi dan tempat. Grammarnya, yang pertama di bab 3 ini adalah 이가 있어요, 없어요. 이가 있어요 menunjukkan keberadaan atau kepemilikan orang atau objek. Sedangkan 이가 없어요 digunakan ketika sesuatu tersebut tidak ada atau tidak dimiliki atau juga tidak dipunyai. Nah, tipsnya iga digabungkan dengan kata benda mengindikasikan subjek dari kalimat tersebut. Nah, cara penggunaan iga, 있어요, 없어요 masih sama dengan tadi. Kalau ada bacim, penggunaannya i. 있어요, 이 없어요. Nah, contoh 책상, 책상이 있어요. 책상이 있어요. Karena punya bacim ya. Yang artinya ada meja. Terus 텔레비전, televisi, TV. 텔레비전이 없어요. Tidak ada TV. Nah, kalau tidak ada bacim menggunakan 가 있어요, 가 없어요. 소파, 소파가 있어요. Ah, 소파가 있어요. Ada sofa. 냉장고 itu kulkas atau lemari pendingin, lemari es. 냉장고가 없어요. Berarti tidak ada kulkas. Nah, ini langsung ke contoh. 옷장이 있어요. Ada lemari. 옷장, lemari baju. Dia pakai i karena ada bacim. 의자가 있어요. Ada kursi. 의자 tidak punya bacim, berarti menggunakan 가. 의자가 있어요. 컴퓨터가 없어요. Tidak ada komputer. Paham ya sampai sini teman-teman semua? Next. Ini ada soal latihan. 부기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah kalimat seperti pada contoh. 책상 동그라미. Berarti ada meja. 책상이 있어요. Ada meja. 침대가 있어요. 침대 동그라미. Berarti artinya ada kasur. Sorry, ini salah translate ya. Harusnya kasur bukan meja. Next, sofa X. 소파가 없어요. Tidak ada sofa. 식탁 동그라미. 식탁이 있어요. Ada meja makan. 옷장 X. 옷장이 없어요. Tidak ada lemari pakaian. Paham sampai sini ya teman-teman? Next. Ini ada lagi latihan soal. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan seperti pada contoh. Kita lihat dulu contohnya. 정수기가 있어요. Apakah ada penyedot debu? 아니요, 정수기가 없어요. Tidak ada penyedot debu. Oke, kita lihat gambar. Oh iya, memang tidak ada ya penyedot debunya atau vacuum cleanernya. Oke, nomor 1. 에어컨이 있어요. Apakah ada AC? 네, 에어컨이 있어요. 어디예요? 에어컨이? Itu dia. Nah, jadi ada ya di gambar itu ada AC yang di persegi merah.
Oke, nomor 2. 냉장고가 있어요. Apakah ada kulkas? Kita cari dulu. Kulkas mana ya? Kayaknya nggak ada ya. Berarti 아니요, 냉장고가 없어요. Karena itu yang di samping TV itu kayak lemari. Bukan kulkas. Berarti jawabannya 아니요, 냉장고가 없어요. Nomor 3. 텔레비전이 있어요. Apakah ada TV? Jawabannya 네, 텔레비전이 있어요. Di mana? Itu dia. Di persegi merah. Paham ya penggunaan 이가 있어요, 없어요? Oke, paham. Selanjutnya. Nah, tata bahasa selanjutnya adalah 장소. Jadi kalau untuk 장소 ini Mimin juga sudah bahas videonya di partikel eso ya. Kalau nggak salah eso ya. Di situ sudah menjelaskan penggunaan untuk waktu dan tempat, perbedaan dan eso, dan penggunaannya. Boleh kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, boleh diklik videonya ya. Oke, bisa diartikan di atau pada. Digabungkan dengan kata benda menunjukkan tempat keberadaan seseorang atau objek. Contoh, 왕민은 사무실에 있어요. 왕민 ada di kantor. Jadi 사무실에 dia melekat pada noun, pada tempat gitu ya, kata benda tempat, 장소. Next, 침대는 방에 있어요. Artinya kasur atau tempat tidur ada di kamar. Jadi kamar itu kata benda tempat gitu ya, kata benda yang merujuk pada tempat. Maka dilekati oleh partikel untuk 장소. Next, 거실에 소파가 있어요. Berarti sofa ada di ruang tengah atau ada sofa di ruang tengah. Paham ya untuk pelekatan khusus 장소 ya, pada kata benda tempat. Oke, paham? Kita next. Nah, di sini ada contoh soal, ada latihan soal. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah kalimat seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 사무실, komputer. Di situ dibuat kalimat 사무실에 컴퓨터가 있어요. Ada komputer di kantor. Kita lihat nomor 1. 부엌, 냉장고. Buok itu dapur, 냉장고 itu kulkas atau lemari es. Berarti 부엌에 냉장고가 있어요. Benar kan? Kulkas itu ada di dapur. Next, kita lanjut nomor 2. 기숙사, 침대. 기숙사 itu asrama, 침대 itu kasur. Berarti 기숙사에 침대가 있어요. Ada kasur di asrama. Next. 거실, 텔레비전. 거실에 텔레비전이 있어요. Ada TV di ruang tengah. Untuk nomor 4 sampai nomor 6 silahkan dikerjakan sendiri untuk latihan. Soal latihan yang kedua, 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan seperti pada contoh. 니찬한 씨는 어디에 있어요? Ada di mana 니찬한, atau bisa diartikan 니찬한 ada di mana? Nah, di situ jawabannya 병원에 있어요. Ada di rumah sakit. Nah, kita lihat nomor 1. 다라 씨는 어디에 있어요? Dara ada di mana? Di situ gambarnya tertulis 식당, restoran. Berarti 식당에 있어요. Ada di restoran. Jadi si Dara ini lagi ada di restoran. Next,
Nomor 2. 아지자 씨는 어디에 있어요? 아지자 ada di mana? Di situ ada gambar rumah, berarti 집에 있어요. 아지자 ada di rumah. Nomor 3. 지안 씨는 어디에 있어요? Di situ ada gambarnya. 편의점. berarti 편의점에 있어요. Nomor 4. 민민 아웅 씨는 어디에 있어요? Ada di mana Minmin Aung? Namanya Minmin Aung. Jawabannya 화장실에 있어요. Tuh, paham ya tentang penggunaan penggunaan partikel untuk kata benda tempat. Paham? Oke, kita lanjut. Bab selanjutnya adalah bab 4, 동작과 사물, aksi dan objek. Tata bahasa pertama yang ada di bab ini adalah ayo, oyo, yang digunakan di akhir kalimat untuk membuat pendengar ditinggikan dalam situasi informal dan melekat pada kata kerja dan kata sifat. Tata bahasa ini dapat digunakan untuk penjelasan pertanyaan, perintah maupun permintaan. Nah, ini ada cara penggunaannya. Kita lihat dulu. Jadi ada huruf A, O, U, I, dan H. Ini adalah huruf vokal terakhir dari kata kerja atau kata sifatnya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, jika huruf vokal terakhir kata kerja atau kata sifat itu adalah A atau O, maka dihubungkan menggunakan ayo. Contohnya, 자다 menjadi 자요. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi, 자다 itu adalah kata kerja dasar, di mana kata kerja dasar itu tidak bisa digunakan langsung dalam kalimat, sehingga kita harus menghapus ta. Tinggallah katanya menjadi ja. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan dengan ayo atau oyo. Nah, kita lihat huruf vokal terakhirnya, yaitu A. Berarti menggunakan ayo. Sehingga jada dikombinasikan dengan ayo menjadi ja-ayo. Dan dipersingkat menjadi jayo. Next. Nih, huruf vokal terakhir dari suatu kata kerja atau kata sifat itu berakhiran o, u, i, maka menggunakan oyo. Contohnya, 쉬다 menjadi 쉬어요. Nah, contoh lain, misalkan kata 멈추다 itu artinya berhenti atau to stop dalam bahasa Inggris. Nah, ini sama kayak tadi, ini tuh kata kerja dasar yang tidak bisa digunakan langsung dalam suatu kalimat. Jadi harus kita ubah dengan menghilangkan kata ta. Menjadilah 멈추. Nah, sekarang kita lihat. Kalau mau dihubungkan pakai ayo atau oyo. Kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah u, 멈추, u. Berarti kita menggunakan oyo. Menjadi 멈추어요, 멈추어요. Dan dipermudah atau dipersingkat menjadi 멈춰요, 멈춰요. Karena u ditambah o itu sama dengan wo. Jadi 멈추어요 itu sama dengan 멈춰요. Gitu, paham ya? Oke, next. Nah, ini kalau huruf vokal terakhirnya itu hata, kalau ada hadanya itu semuanya langsung menjadi heyo. Contohnya 공부하다 menjadi 공부해요. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Carlo 씨는 자요. Berarti Carlo sedang tidur. Next, 부엉 씨는 일해요. 부엉 sedang bekerja. Yusuf 씨는 공부해요. Yusuf sedang belajar. Gitu ya. Di sini ada soal latihan. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah kalimat seperti contoh. Di sini ada contohnya 자다.
dihubungkan atau dikonjugasikan dengan ayo menjadi jayo. Kita lihat nomor 1. Kata. Huruf vokal terakhirnya adalah A. Berarti kita menggunakan ayo menjadi kayo. Atau dipersingkat menjadi kayo. Next nomor 2. Oda. Oda. Kata kerja ini memiliki huruf vokal terakhir O. Berarti kita menggunakan ayo menjadi oayo. Dan dipersingkat menjadi wayo. Karena O ditambah A menjadi wa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk nomor 3-6 silahkan dikerjakan sendiri supaya lebih paham tentang grammar ini ya. Next, ini ada soal latihan kedua. 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan seperti pada contoh. Nah, kita lihat contohnya. 지금 뭐해요? Sedang apa sekarang? Atau sedang melakukan apa? Jawabannya 운동해요, berolahraga. 운동해요 berasal dari kata 운동하다. Ya, tadi kan di aturannya kalau ada kata kerja yang berakhiran hada itu langsung menjadi heyo. Jadi 운동하다 berubah menjadi 운동해요. Nah, nomor 1. 지금 뭐해요? Lagi apa nih? Lagi tidur. Berarti langsung aja ya. 자다 menjadi 자요. Nah, nomor 2. 지금 뭐해요? Sedang apa sekarang? Nah, ini sedang beristirahat. Berarti jawabannya adalah 쉬어요. beristirahat. Nomor 3. 지금 뭐해요? Sedang apa sekarang? Sedang memasak. Berarti 요리해요. Berasal dari kata 요리하다 menjadi 요리해요. Yang nomor 4. 지금 뭐해요? Sedang apa sekarang? Jawabannya adalah 전화해요. Berasal dari kata 전화하다. Sedang menelpon. Grammar yang kedua di bab 4 ini adalah rel. Digabungkan dengan kata benda menunjukkan objek dalam suatu kalimat. Nah, untuk rel partikel ini Mimin juga sudah bahas ya, tinggal di scroll aja dicari. Nah, di sini ada tips. Tipsnya adalah bentuk kata kerja, kata benda aksi ditambah hada dapat digunakan dengan bentuk kata benda aksi ditambah rel hada tanpa mengubah arti. Contoh, 운동해요 menjadi 운동을 해요. 전화해요 menjadi 전화를 해요. Next, di sini ada cara penggunaan partikel rel. Kita lihat, ini ada 받침. 받침 ini adalah maksudnya kata benda atau objeknya itu punya 받침 atau enggak gitu ya. Nah, kalau kata bendanya itu punya 받침, berarti kita menggunakan partikel l. Contoh, 밥 menjadi 밥을. Contoh lain, misalnya payung menjadi 우산을. Nah, contoh kedua misalkan makanan menjadi 음식을. Gitu, paham ya? Nah, kalau misalkan kata benda itu tidak mempunyai 받침 atau tidak mempunyai akhiran, maka menggunakan rel. Contoh, 사과를. Contoh lainnya misalkan laut menjadi 바다를. Atau misalkan guling, 긴 베개를. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh, 왕민 씨는 밥을 먹어요. 왕민 makan nasi. Jadi nasinya itu diberikan partikel l atau rel sebagai kata benda objeknya ya. Contoh kedua, 자야 씨는 지금 책을 읽어요. Jaya sekarang sedang membaca buku. Jadi kata cek, kata benda itu adalah objek dalam kalimat ini, sehingga harus ditambahkan partikel l atau rel. Next, 민민 아웅 씨는 오늘 영화를 봐요. 민민 아웅 hari ini menonton film. Oke ya, paham ya? Next, di sini ada soal latihan. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Lengkapilah kalimat dengan memilih hal yang benar.
Kita lihat nomor 1. Bayo. Bayo itu kan artinya melihat, menonton gitu ya. Nah, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa ditonton? Berarti jawabannya adalah television. Television. Television ini punya 받침 ya. Berarti kita menggunakan partikel menjadi television을 봐요. Nah, nomor 2, 읽어요. Apa yang bisa dibaca? Berarti yang bisa dibaca adalah 신문, ya kan? 신문. 신문 itu artinya apa? Koran. Berarti 신문. Nah, 신문 juga sama, dia punya 받침. Berarti kita menggunakan menjadi 신문을 읽어요. Paham ya? Terus kita lihat nomor 3. Nomor 3 itu 마셔요. Apa yang bisa diminum? Yang bisa diminum ada 2 ya, 물 dan jus. Mul artinya air, air bening. Jus artinya jus. Tapi kita pilih jus aja. Kita pilih jus. Nah, jus. Jus 마셔요. Jus itu tidak punya 받침. Berarti kita menggunakan partikel, iya, partikel rel. Jadi 주스를 마셔요. Gitu ya. Nah, kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu katanya akhiran 먹어요. Makan. Apa yang bisa dimakan di situ? Pap. Pap itu bisa berarti nasi, bisa berarti makanan in general gitu ya. Makanan dalam hal umum gitu. Pap. Nah, pap ini punya 받침. Berarti pakainya partikel betul, menjadi 밥을 먹어요. Kita masuk ke bab 5. 날짜와 요일, tanggal dan hari. Tata bahasa pertama yang ada di bab 5 ini adalah sikan. Ini partikel ya. Jadi partikel ini dikombinasikan dengan kata benda yang menunjukkan waktu terjadinya sesuatu hal. Nah, untuk partikel so ini juga sudah Mimin bahas, tinggal kalian scroll aja. Di sini ada tipsnya. Ketika digabungkan dengan kata benda penunjuk waktu, maka mengekspresikan kapan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan jika digabungkan dengan kata benda lokasi atau tempat, hanya menunjukkan lokasi keberadaan suatu objek atau destinasi tujuan perpindahan. Contohnya, 다라시는 회사에 있어요. Jadi di sini hanya menunjukkan bahwa si Dara itu ada di kantor. Nah, yang kedua, Pukam 씨는 집에 가요. Di sini juga sama, hanya menunjukkan kalau si Pukam itu pergi ke rumah, entah udah sampai, entah belum, entah misalkan nggak jadi pulang ke rumah tapi ke tempat lain, kita nggak tahu. Cuman yang kita tahu, pokoknya dia pulang ke rumah gitu ya, entah sampai entah enggak gitu. Next, nah di sini ada contohnya. Contoh pertama, 월요일에 일해요. Berarti saya bekerja di hari Senin. Yang kedua, 금요일에 영화를 봐요. Saya menonton film di hari Jumat. Jadi hari Senin, hari Jumat itu adalah waktu ya. Jadi partikel E-nya ini melekat di kata benda atau kata keterangan waktu. Yang ketiga, 주말에 쉬어요. Saya beristirahat di akhir pekan. Nah, di sini ada pengecualian ya. 시간을 나타내는 어제, 오늘, 내일, 지금 등과는 결합하지 않는다. Maksudnya, kalau ada kata oce, 오늘, 내일, 지금 itu muncul, maka tidak perlu digabungkan dengan partikel e. 오늘 itu kan artinya hari ini, 내일 besok, oce kemarin, 지금 sekarang. Jadi nggak perlu ditambahkan partikel e. Nah, ini ada contohnya nih. 오늘의 영화를 봐요. Itu ada tanda silang, berarti salah. Berarti yang benar langsung aja. 오늘 영화를 봐요. Gitu ya. Oke, next.
Di sini ada soal latihan. Soal latihan yang pertama adalah 그림을 보고 문장을 쓰세요. Lihat gambar dan tulislah kalimat. Nah, di sini kita lihat nomor 1, 일요일 쉬다. nomor 2, 화요일 병원에 가다. nomor 3, 목요일 미용실에 가다. nomor 4, 토요일 일하다. Nah, ini yang dimaksud adalah tuliskan kalimat dengan penambahan partikel e dan juga dengan perubahan seperti yang udah kita pelajarin di bab 4, perubahan ayo oyo gitu ya maksudnya. Jadi jawabannya langsung aja. 일요일 쉬다 berarti 일요일에 쉬어요. Untuk nomor 2, 화요일 병원에 가다 menjadi 화요일에 병원에 가요. nomor 3, 목요일 미용실에 가다 menjadi 목요일에 미용실에 가요. Ini salah ya, kok masih jadi kata sih? Ini harusnya 가요. Maaf ya. Nah, untuk nomor 4, 토요일 일하다 menjadi 토요일에 일해요. Gitu, paham ya? Next. Nah, ini ada latihan yang kedua. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah seperti percakapan. Nah, kita lihat contohnya nih. Percakapannya, ini. 월요일에 뭐 해요? Hari Senin melakukan apa gitu, atau gampangannya hari Senin ngapain gitu kan. Jawabannya 시장에 가요. Pergi ke pasar. Nah, kita lihat nomor 1. Pertanyaannya nggak ada, langsung ada jawabannya. 운동해요. Kita lihat, yang berolahraga hari apa? Yang berolahraga itu hari 수요일. 수요일 hari apa? Hari Rabu. Berarti pertanyaannya menjadi 수요일에 뭐 해요? Apa yang kamu lakukan di hari Rabu? Jawabannya 운동해요. Berolahraga. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Jawabannya itu 쇼핑해요. 쇼핑해요 itu artinya apa? Belanja. Nah, kita lihat di gambarnya, yang belanja itu di hari apa? Di hari 토요일. 토요일 itu hari apa? Hari Sabtu. Berarti nomor 2 pertanyaannya adalah 토요일에 뭐 해요? Apa yang kamu lakukan di hari Sabtu? Jawabannya shopping 해요. Nah, next kita ke nomor 3. 은행에 가요. Pergi ke bank. Di hari apa yang pergi ke bank? Kita lihat gambar. Jawabannya 금요일. Waktu di hari Jumat dia pergi ke bank. Berarti nomor 3 pertanyaannya 금요일에 뭐 해요? Apa yang kamu lakukan di hari Jumat? Jawabannya pergi ke bank. Gitu ya. Nah, next. Nomor 4. Nomor 4 ini jawabannya 영화를 봐요. Nah, kita lihat. Yang lagi nonton film itu ada di gambar mana sih? Ada di hari apa? Jawabannya adalah 화요일. Berarti nomor 4 pertanyaannya, 화요일에 뭐 해요? Apa yang kamu lakukan di hari Selasa? Jawabannya 영화를 봐요. Gitu. Paham ya untuk partikel E? Next, kita lanjut ke tata bahasa selanjutnya. Nah, tata bahasa yang kedua yang ada di bab 5 ini adalah assoyo, ossoyo. Nah, ini adalah bentuk lampau atau past tense dari ayo, oyo. Jadi assoyo, ossoyo ini melekat pada kata kerja dan kata sifat sama gitu ya, untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang sudah pernah terjadi atau masa lampau. Di sini kita lihat ada cara penggunaannya. Masih sama ya kayak yang ayo, oyo. Jadi di sini a, o, u, i, hata itu adalah huruf vokal terakhir kata kerja atau kata sifat. Kita lihat yang pertama, apabila huruf terakhir dari suatu kata kerja atau kata sifat itu adalah a atau o, maka kita menggunakan assoyo.
Contohnya 자다 menjadi 잤어요. Kita lihat contoh lain ya. Misalkan melihat itu kan bahasa kata kerjanya adalah 보다. Ditambah as어요 menjadi 보았어요. Dan disingkat menjadi 봤어요. Gitu ya. Terus next. Kalau kata huruf vokal terakhir dari kata kerja atau kata sifat itu adalah o, u, i, maka kita menggunakan osoyo. Contohnya, 먹다 menjadi 먹었어요. Kita lihat contoh lain, misalkan minum. Minum itu kata kerjanya adalah 마시다. Ditambah dengan osoyo menjadi 마시었어요. Dan dipersingkat menjadi 마셨어요. Gitu. Nah, next. Kalau huruf kata kerja atau kata sifat itu berakhiran hata, kita menggunakan 했어요. Contohnya ilhata menjadi il했어요. Sama juga kalau misalkan 공부하다 menjadi 공부했어요. 요리하다 menjadi 요리했어요. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat. 작년에 한국에 왔어요. Artinya tahun lalu saya datang ke Korea Selatan. Jadi tahun lalu saya tuh pernah loh datang ke Korea Selatan. Gitu ya. Jadi ini bentuk lampau. 왔어요. Sudah pernah datang. Gitu. Next, 어제 빵을 먹었어요. Kemarin saya makan roti. Yang nomor 3, 지난주에 쇼핑했어요. Minggu lalu saya belanja. Nah, di sini ada contoh latihan soal. Kita baca dulu. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan lengkapilah percakapan seperti contoh. Kita lihat dulu. Pertanyaannya adalah 5월 27일에 뭐 했어요? 쇼핑했어요. Nah, di situ ada kita lihat gambar tanggal 27 Mei. Oh iya, tanggal 27 Mei adalah harinya si di gambar ini berbelanja. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 1, 5월 6일에 뭐 했어요? Apa yang sudah kamu lakukan di tanggal 6 Mei? Nah, tanggal 6 Mei itu dia ngapain ya gitu kan. Kita lihat gambarnya dulu. 6 Mei. Oh, dia lagi nonton film. Berarti jawabannya 영화 봤어요. Karena di sini kan 했어요 itu kan sudah pakai kata kerja bentuk lampau. Berarti kita juga menjawabnya dengan kata kerja bentuk lampau. Menjadi 영화 봤어요. Nomor 2. 5월 10일에 뭐 했어요? Apa yang kamu lakukan tanggal 10 Mei? Kita lihat dulu gambarnya. 10 Mei. 10 Mei hari Jumat, 금요일. Berarti dia sedang berolahraga. Berarti berolahraga apa? 운동하다. Dibuat bentuk lampau menjadi 운동했어요. Gitu, paham ya? Next, kita ke nomor 3. 지난주 화요일에 뭐 했어요? Apa yang kamu lakukan pada Selasa minggu lalu? Kita lihat Selasa minggu lalu ya. Nah, sekarang itu 오늘. 오늘nya itu tanggal 30. Berarti Selasa minggu lalu adalah tanggal 21. Tanggal 21 Mei ngapain? Oh, lagi belajar. Belajar itu bahasa Koreanya, kata kerjanya 공부하다. Berarti kalau dibuat bentuk lampau menjadi 공부했어요. Jawabannya nomor 3, 공부했어요. Next, kita ke nomor 4. 어제 뭐 했어요? Apa yang kamu lakukan kemarin? Kita lihat gambar lagi. Nah, kalau 오늘 itu tanggal 30, berarti 어제nya tanggal 29 ya. Nah, tanggal 29 Mei ngapain? Oh, lagi masak. Masak itu apa? Bahasa Koreanya. 요리하다. Diubah menjadi bentuk lampau sehingga
menjadi 요리했어요. Nah, 어제 뭐 했어요? kemarin ngapain gitu ya. Jawabannya 요리했어요. Kita lanjut ke bab 6. Haru ilgwa, kegiatan sehari-hari. Grammar atau tata bahasa yang ada di bab 6 ini diantaranya semnida, semnika. Semnida melekat pada kata kerja dan kata sifat untuk mendeskripsikan fakta dengan formal dan hormat dalam situasi formal untuk meninggikan pendengar. Sedangkan semnika digunakan untuk mengajukan pertanyaan secara sopan. Dan inilah cara penggunaannya. Apabila kata kerja atau kata sifat memiliki 받침, maka yang digunakan adalah konjugasi semnida, semnika. Contohnya, 먹다 menjadi 먹습니다, 먹습니까. Kita contoh lain, ikta punya 받침 kan? Nah, ikta ini artinya baca dan dikonjugasikan dengan semnida, semnika menjadi 읽습니다, 읽습니까. Contoh lainnya, 걷다. 걷다 artinya jalan kaki. Dikonjugasikan dengan 습니다, 습니까 menjadi 걷습니다, 걷습니까. Selanjutnya, apabila kata kerja atau kata sifat tidak memiliki 받침 atau 받침 berakhiran real, maka menggunakan 비읍니다, 비읍니까. Contohnya, 보다 menjadi 봅니다, 봅니까. Kita contoh lainnya. 크다. Kata 크다 tidak memiliki 받침 kan? Nah, 크다 ini artinya besar. Dan dikonjugasikan dengan 비읍니다, 비읍니까 menjadi 큽니다, 큽니까. Contoh lainnya, 살다. 살다. 살다 memiliki 받침 real yang artinya hidup. Lalu dikonjugasikan dengan 비읍니다 dan 비읍니까 menjadi 삽니다, 삽니까. Paham ya? Nah, di bawah ini ada contohnya. Bukam 씨는 지금 기숙사에 있습니다. Bukam sekarang ada di asrama. Selanjutnya, 부엉 씨는 몇 시에 잡니까? Artinya jam berapa Buong tidur? Contoh yang terakhir, 아미나 씨는 12시에 점심을 먹었습니다. Artinya Amina sudah makan siang pada jam 12. Di sini ada soal latihan. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah kalimat seperti pada contoh. Kita lihat dulu contohnya. 티누 씨는 텔레비전을 봐요. Diubah menjadi 티누 씨는 텔레비전을 봅니다. Nah, berarti di sini kita harus mengubah konjugasi ayo oyo menjadi 습니다 atau 습니까. Nah, kita lihat nomor 1. 보엉 씨는 지금 뭐 해요? Berarti yang harus kita ubah adalah bagian 해요. Kata kerjanya adalah 하다. Berarti nomor 1 diubah menjadi 부엉 씨는 지금 뭐 합니까? Kenapa menggunakan 합니까? Karena ini adalah kalimat tanya. Paham ya? Next nomor 2. 유습 씨는 어디에 있어요? Berarti yang harus kita ubah adalah 있어요. Yang berasal dari kata 있다. menjadi 유습 씨는 어디에 있습니까? Kita next nomor 3. 아궁 씨는 kopi를 마셔요. Berarti yang harus kita ubah adalah 마셔요. menjadi 아궁 씨는 kopi를 마십니다. Kita sudah pakai 습니다 ya. Karena ini bukan kalimat tanya. Next nomor 4. 딜노바 씨는 신문을 읽었어요.
읽었어요. Berarti 읽었어요 yang harus kita ubah. Nah, 읽었어요 ini adalah bentuk apa? Bentuk lampau. Berarti kalau kita ubah menjadi 딜노바 씨는 신문을 읽었습니다. Paham ya? Next. Latihan yang kedua. 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 언제 저녁을 먹습니까? Berarti pertanyaannya kapan kamu makan malam? Jawabannya 7시에 먹습니다. Saya makan jam 7 malam. Nah, ini nomor 1. Ada seorang yang sedang beristirahat jam 3 sore. Berarti kalau dibuat percakapan menjadi 언제 쉽니까? Kapan beristirahat? Jawabannya 오후 3시에 쉽니다. Istirahat jam 3 sore. Next, nomor 2. Ada seseorang yang sedang menonton film di jam 11 pagi. Berarti kalau dibuat percakapan menjadi 언제 영화를 봅니까? jawabannya 오전 11시에 영화를 봅니다. Paham ya? Next. Grammar yang kedua di bab 6 ini adalah grammar eso. Eso dikombinasikan dengan kata benda untuk menunjukkan tempat atau lokasi di mana sebuah aksi atau kejadian atau peristiwa itu terjadi. Di sini ada tip. Eso dan keduanya digunakan untuk kata benda yang merujuk suatu tempat. Tapi eso merujuk suatu tempat di mana suatu hal terjadi. Sedangkan hanya digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu objek atau orang. Partikel eso dan ini juga sudah aku bahas secara detail di video yang berbeda. Silahkan dilihat, ditonton kalau mau penjelasan yang lebih detail. Nah, kita balik lagi ke sini. Ada contohnya. 왕민 씨는 기숙사에서 청소해요. Nah, di bawahnya Yusuf 씨는 공원에 있어요. Jadi beda ya. Eso itu menunjukkan kegiatan spesifik seseorang, sedangkan partikel itu hanya menunjukkan keberadaannya. Keberadaan orang itu ada di mana. Oke. Paham? Kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada contoh lagi. 아지자 씨는 공원에서 운동을 해요. Nah, eso itu kan bisa diartikan di atau dari. Maka kalimat ini bisa kita terjemahkan menjadi Aziza berolahraga di taman. Jadi ada kegiatan spesifik, tidak hanya keberadaannya saja. Selanjutnya, 다라 씨는 휴게실에서 신문을 읽습니다. Dara membaca koran di area istirahat. Selanjutnya, 마두 씨는 편의점에서 주스를 삽니다. Madu membeli jus di minimarket. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Di sini ada soal latihan. 많은 곳에 동그라미를 하세요. Lingkarilah hal yang benar. Kita lihat nomor 1. 갈로 씨는 회사 땡땡 가요. 회사 땡땡 일해요. Nah, di sini ada dua kalimat yang berbeda ya. 갈로 씨는 회사 가요. Nah, di sini kan bilangnya kalau si Carlo itu pergi. Ada kata kayo. Nah, kalimat yang kedua adalah ilheo, bekerja. Berarti untuk yang kalimat pertama adalah kita menggunakan Kenapa? Karena dia hanya mengucapkan pergi, bahwa dia pergi ke perusahaan tanpa menyebutkan kegiatan yang spesifik. Sedangkan di kalimat kedua itu ada kegiatan spesifik, yaitu bekerja. Jadi yang kita lingkari dan eso.
Nomor 2. 자하라 씨는 어제 시장 땡땡 과일을 샀어요. Nah, di sini yang harus kita highlight adalah 과일을 샀어요. Dia membeli buah. Nah, kalau ke pasar, 시장 itu kan pasar. Berarti Jahara itu kemarin pergi ke pasar. Nah, kalau pergi ke pasar itu kan banyak ya kegiatannya gitu ya. Mungkin nggak cuma beli buah atau mungkin bisa beli daging dan lain sebagainya. Tapi di kalimat ini dispesifikkan hanya membeli buah. Berarti yang kita lingkari adalah eso. Gitu. Paham ya? Nah, kita lanjut nomor 3. 다린도 씨는 공원 땡땡 있습니다. 공원 땡땡 운동합니다. Di sini juga sama. 다린도 씨는 공원 있습니다. Dia hanya menunjukkan keberadaan, ya. Jadi yang bisa kita highlight adalah 있습니다 dan 운동합니다. Untuk 있습니다 itu artinya dia hanya ada di taman. Tapi kalimat yang kedua itu dia menunjukkan bahwa ada kegiatan spesifik. Berarti yang kita lingkari 다린도 씨는 공원에 있습니다. 공원에서 운동합니다. Gitu ya. Oke. Next, nomor 4. 부엉 씨는 12시에 식당 땡땡 점심을 먹었습니다. Ini udah jelas ya jawabannya. Yang kita highlight di sini adalah 점심을 먹었습니다. Ada kegiatan spesifiknya di jam 12 siang. Berarti kita menggunakan eso. Nah, itu dia tadi untuk latihan nomor 1 dan sampai 4. Nomor 5 dan 6 bisa kalian kerjakan sendiri supaya lebih paham. Nah, itu dia akhir dari penjelasan bab 1 sampai bab 6 ya. Terima kasih semuanya.